Di video kali ini aku mau buat 150 makeup challenge. Walaupun aku nggak begitu jago makeup, tapi mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian yang lagi pengen cari-cari makeup yang murah gitu. Dan di video kali ini juga aku mau jawabin beberapa pertanyaan yang udah aku seleksi dari Instagram. Nah sekarang langsung aja kita mulai. Aku udah beli barang-barangnya, makeupnya itu di Dandan. Total harganya itu 109.500. Nah tapi untuk foundationnya karena aku udah punya, tadi aku lihat-lihat yang paling murah dan bagus itu menurut aku Wardah. Jadi aku udah punya Wardah, aku tadi nggak beli, tapi ini masih on budget, harganya itu cuman 31.200. Nih aku beli Wardah yang ini. Jadi langsung aja kita mulai. Nah sambil mulai aku sambil jawab pertanyaan deh. Pertama aku mau jawab pertanyaan dari Rachela Andini __. Katanya, Kak Indira sejak kapan buat YouTube dan apa alasannya buat YouTube? Aku buat YouTube itu kurang lebih 1 tahun yang lalu. Jadi waktu itu aku masih sekitar baru masuk kuliah gitu sih kayaknya, atau udah semester pertengahan gitu. Aku udah pacaran sama Gustaf. Terus aku mau bikin itu keadaannya Gustaf baru punya Indo Fitness. Jadi aku lagi bantuin Gustaf untuk channel Indo Fitnessnya, kayak videoin, terus nemenin dia ngedit segala macam. Terus Gustaf bilang, kenapa kamu nggak bikin channel juga aja? Kamu kan banyak tuh sering resep-resep kecantikan gitu yang alami-alami. Sekarang YouTubers Indonesia tuh belum ada yang kayak gitu, jadi kamu bikin aja. Nah terus aku sempat kepikiran kayak, aduh aku kan orangnya nggak pede banget kan, kayak pemalu banget. Terus kalau bikin YouTube ngomongnya gimana, cara ngeditnya gimana, segala macam. Terus akhirnya Gustaf menguatkan aku untuk aku bikin channel YouTube aja, nggak apa-apa, nanti dia yang bantuin ngedit dan lain-lainnya gitu. Nih BTW aku pakai sponsnya itu tadi udah ada di bonnya, aku beli di Dandan juga. Terus aku tap gitu. Sebenarnya aku tuh orangnya pemalu banget, tapi karena Gustaf meyakinkan aku untuk bikin channel YouTube, jadinya aku bikin deh. Kalau kalian lihat video pertama aku yang ada di sini nih, itu benar-benar nggak jelas banget, pemalu banget. Bahkan sampai aku belum videonya tuh kayak masih di dubbing gitu kan, kayak aku nggak pede ngomong langsung ke kamera. Jadinya kata Gustaf, bikin aja dulu, nggak usah pakai ngomong-ngomong, nanti ngomongnya di komputer aja, kata dia gitu. Dan akhirnya jadi deh video itu yang tips memanjangkan bulu mata itu. Selanjutnya pertanyaan dari Ursula Antania. Pernah pengalaman ditikung temen sendiri nggak? Ditikung temen itu aku udah sering banget waktu dulu. Karena aku orangnya kan kayak udah pemalu. Terus habis itu kayak ya sama temen tuh kayak asik-asik aja gitu deh. Entah disebutnya apa ya, tapi kayak aku ngenalin PDKT-an aku ke teman aku waktu itu pas SMP nih, aku ingat banget. Jadi aku baru ketemu lagi sama kakak kelas aku di SD, cowok. Terus habis itu aku deket gitu deh sama cowok itu. Terus pas aku lagi jalan gitu, aku mau jalan, aku ajak teman aku. Soalnya kayak biar asik aja gitu kan. Kayak apa sih PDKT-an pas SMP tuh kayak mau berduaan tuh kayak masih canggung banget gitu kan. Jadinya aku ajak teman aku cewek. Terus habis itu mereka kayak si cowoknya sih asik sama aku, cuman si cewek ini kelihatan banget gelagatnya tuh kayak caper gitu kan. Terus dalam hati aku, ngapain nih, kok dia ini banget sih, caper banget sama PDKT-an gue gitu kan. Terus akhirnya selang beberapa lama aku nggak begitu kontek-kontekan lagi sama tuh cowok. Ternyata tuh cewek sama cowok jadian aja gitu tanpa aku tahu, padahal itu sahabat aku sendiri waktu aku SMP kelas 1 kalau nggak salah. BTW ini foundationnya sekalian aku jadiin concealer gitu buat nutupin bekas jerawat sama di bawah mata buat biar lebih terang aja gitu loh katanya. Terus ada juga pengalaman aku ini paling ngeselin gitu soal nikung. Jadi aku dulu
pernah pacaran sama cowoknya ini kakak kelas aku di SMA. Aku kelas 1 tapi dia udah pindah sekolah gitu, jadi kenalnya pas di sekolah. Terus habis itu aku PDKT terus jadian. Nah pada saat itu aku jadian sama tuh cowok paling lama, bisa dibilang yang 15 bulan pacaran paling lama tuh sama dia. Terus aku putus sama dia itu karena dia ganjen. Tanpa aku sadarin, di belakang aku dia chat-chatan sama cewek lain, ngajak makan, ngajak nonton cewek lain, bla 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 gitu kan. Terus aku kan orangnya gampang banget ilfeel sama sifat cowok ya. Jadi kayak misalnya bukan sifat yang kayak konyol-konyol gitu ya, bukan, tapi kayak sifat yang kayak apa banget dah lu, yang kayak gitu loh, ngerti kan? Kayak so gampang banget dah lu pakai ganjen-ganjen sama cewek-cewek lain gitu lah. Aku tuh gampang banget ilfeel sama yang kayak gitu. Karena aku ilfeel jadinya aku putusin dia kan. Terus dia tuh kayak minta balikan bla 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 bla. Nah aku dulu punya temen dekat waktu SMP juga, sampai aku SMA aku tuh masih sering kontak-kontakan sama dia. Nah terus aku nggak tahu kenapa waktu itu sih sempet jalan bareng gitu, cewek ini, sahabat aku ini, bukan sahabat sih, kayak teman deket aku ini sama pacar aku sama aku jalan berempat, kita double date gitu. Nah terus pas udah double date, si cewek ini sering curhat-curhatan sama cowok aku itu, sama mantan aku itu. Aku sih nggak masalah, aku sih orangnya asik-asik aja kan. Terus ternyata pas aku putus, si cewek ini langsung aja ngincer mantan aku itu. Jadi langsung kayak udahlah, nggak usah sedih-sedih banget, cewek masih banyak, cewek lain, nggak usah galau gitu, bla 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 bla. Si cowok ini, si mantan aku ini karena masih pengen balikan sama aku, jadi dia ceritain kan. Terus aku bilang, ya udah ladenin aja sana. Kalau gue sih ya bodo amat, karena kita udah putus gitu kan. Nggak lama dari mantan aku itu cerita ke aku kayak gitu, nggak lama dia jadian aja gitu. Terus speak-speaknya kan ibu aku tuh selalu deket sama pacar-pacar aku kan, mantan aku segala macam selalu deket. Pas aku jadian tuh pasti dia deket banget kan ibu aku. Terus dia ngechat ibu aku ngechat si mantan aku itu bilang ini, kamu udah jadian sama si ini, itu kan teman baiknya Indira. Terus kamu katanya masih mau balikan, orang tante lagi bantuin, kok kamu malah jadian sama cewek lain, teman deketnya Indira lagi gitu kan. Terus dia bilang, iya bu, ini aku pengen manas-manasin Indira aja biar Indira bisa balik lagi ke aku nggak jadian beneran kok. Alasannya kayak gitu, padahal si cewek, dan kayaknya sih sampai sekarang mereka tuh masih jadian gitu loh. Aduh, manusia tuh banyak banget macamnya guys, jadi jangan gampang percaya sama orang, bahkan itu teman baik atau sahabat kamu sendiri, jangan gampang percaya deh. Selanjutnya aku mau pakai bedak dari Mars. Nah ini deh, kalian pasti tahu kan, ini tuh harganya cuma 17.000. Oke, 17.000. Ini aku pakai yang warnanya krem. Kayak dicoel dikit gitu, ambil sedikit. Terus kita tutup lagi aja kali ya, daripada dia berer kemana-mana. Wanginya kayak gini ya guys. Pertanyaan selanjutnya dari Ishi Kasbi. Pernah ngerasa ditindas nggak kak? Kayak dibully, ceritain ya kak. Sebenarnya kalau dibully gitu aku udah kayak kenyang banget gitu loh. Aku dibully itu udah dari SD kelas 3 sampai aku SMA. Itu aku full dibully. Sebenarnya lebih jelasnya bukan dibully sih. Kalau dibully sama teman-teman sepantaran gitu, alhamdulillahnya aku nggak pernah. Tapi aku selalu digencet kakak kelas. Aku nggak tahu kenapa, dari alasannya yang masuk akal sampai alasannya tuh kayak apaan dah lu gitu, kayak gitu loh. Aku nggak tahu kenapa dari SD sampai aku SMA tuh aku selalu dibully sama kakak kelas. Ini aku tatap gitu biar bedaknya tahan lama aja sih. Soalnya kan muka aku berminyak banget tuh, jadi gampang banget meleleh makeupnya. Jadi aku kalau makeup aku sering aku tatap kayak gini, kayak dia meresap gitu loh. Oh iya, aku mau lanjutin ke cerita dibulinya. Jadi waktu dulu tuh aku
sering banget dibully sama kakak kelas. Jadi aku nggak tahu kenapa waktu SD aku inget banget aku itu kelas 3, terus aku digencet sama kakak kelas aku yang kelas 6. Jadi di SD aku dulu itu setiap kali upacara itu kan digilir gitu kan, dari kelas 4 terus kelas 5, kelas 6 digilir gitu, kayak anggota upacaranya bukan anggota sih, yang kayak baca Pancasila, yang baca undang-undang kayak gitu-gitu, itu digilir gitu sama sekolah aku. Nah kebetulan itu lagi gilirannya kelas 6, aku kelas 3, jadi aku belum dapet giliran kan. Nah pas aku lagi upacara, aku bercanda-bercanda gitu kan sama teman aku. Jadi aku tuh di barisan kedua, di trap kedua gitu. Nah aku bercanda sama teman aku yang depan. Aku lupa aku bercanda apa, tapi yang aku inget 1000% aku nggak ngatain dia. Nah kakak kelas aku yang kelas 6 itu namanya Mega, aku masih ingat banget namanya Mega. Dia rada gemuk gitu kan, dia bagian yang bawa bendera, nah dia yang di tengah. Terus pas aku lagi bercanda-bercanda, terus tiba-tiba dia nengok gitu ke aku kan. Terus aku kayak, hah? Kenapa? Gue ngomong apa? Lu ngomong apa? Aku bilang gitu kan. Enggak, orang kita lagi bercanda apa gitu, aku lupa kan. Terus pas udah selesai upacara, pas kita lagi mau naik ke atas, itu kayak lagi mau istirahat gitu deh kalau nggak salah. Terus dia tiba-tiba langsung sama geng-gengannya itu ngeberhentiin aku. Dia bilang gini, Indira sini loh, jangan so cantik deh lo, kata dia gitu kan. Terus aku, hah kenapa? Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, bisa-bisanya ya lo kurang ajar sama kakak kelas, ngata-ngatain gue gendut segala, kata dia gitu. Sumpah demi Allah aku nggak ngatain kakak, gue bilang gitu kan. Terus dia tuh kayak tetap ngotot gitu, enggak lo ngatain gue tadi, gue dengar, jangan lo kira gue nggak dengar ya, bla 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 gitu. Sampai aku nangis, padahal aku nggak ngatain dia. Aku tanya ke teman aku pun, teman aku nggak ngatain dia, dan teman aku yakin aku nggak ngatain dia gitu. Tapi entahlah, aku nggak tahu itu kenapa. Sampai akhirnya aku SMA itu pokoknya berturut-turut deh aku selalu digencet kakak kelas. Aku nggak tahu kenapa, asli aku nggak tahu kenapa. Nah sambil nunggu bedaknya meresap gitu, aku mau pakai eyeshadow. Ini dari Viva Cosmetic yang vintage. Ini kayak eyeshadow yang satu-satuan gitu. Di sini aku belinya 2. Ini harganya cuman yang ini 7.000, yang ini 16.000. Ini warnanya gold gitu. Aku mau pakai di depan mata sama di highlight ya namanya, untuk highlight yang kayak glitter di sini. Yang pertama aku pakai ini dulu. Aku aplikasinya pakai tangan aja. Selanjutnya aku mau jawab pertanyaan dari Hafyan SB. Pendapat Kak Indira tentang idealisme konten kreator yang kadang nggak sesuai sama keinginan viewers atau subscribers. Sebenarnya menurut aku ya, konten kreator Indonesia kan sekarang udah banyak banget tuh. Ada berbagai macam konten kreator. Nah kalau misalnya dia idealisme, kayak dia pengen membuat suatu video, suatu karya yang dia doang yang mau, berarti ya emang dia bikin video untuk orang-orang seperti dia yang kayak misalnya suka main game horor, padahal viewersnya nggak suka main game horor. Nah dia ini ngincernya emang buat viewers yang suka sama game horor gitu. Jadi untuk viewersnya nggak bisa memaksakan terlalu maksa gitu loh untuk nurutin keinginannya si viewers. Karena kan di Indonesia sekarang banyak banget tuh konten kreator kayak yang aku tadi bilang. Jadi kalau kalian nggak suka sama suatu channel, suatu video, kamu bisa ke channel lain yang videonya sesuai yang kamu mau. Jadi sebenarnya idealis nggak apa-apa untuk konten kreator, karena masih banyak orang-orang yang menikmati video-video yang sesuai dia inginkan gitu. Menurut aku sih gitu. Ini aku balur ke seluruh kelopak mata aku supaya ada warnanya gitu loh. Nah udah kayak gini, sekarang aku mau ngapus bedaknya supaya nggak jelek-jelek amat ya kan. Warnanya kayak keputihan gitu, tapi it's okay lah, boleh lah ya. Nah selanjutnya pertanyaan dari Desvi
Vita, hanya banyak banget. Katanya Kak Indira mulai rajin perawatan gitu dari kelas berapa? Sebenarnya kalau perawatan aku tuh udah sering dari aku masih kecil, masih bayi mungkin ya. Karena nenek aku itu tuh banyak banget resep-resep kecantikan gitu kan, karena nenek aku itu kan dari Jogja, Bali, jadi keturunan Jogja sama Bali, jadi banyak banget resep-resep yang kayak kecantikan yang alami gitu. Nah, aku beberapa video itu juga taunya resepnya dari nenek aku dan dari ibu aku. BTW ini aku pakai blush on-nya yang sama, nih aku tap-tap gini. Nah, terus habis itu kalau aku perawatan sendiri itu udah dari SD kelas 6 mungkin ya, baru bisa perawatan sendiri, ganjen gitu. Cuman sejujurnya aku tuh orangnya rada-rada, bisa dibilang rada-rada tomboy gitulah. Jadi kayak nggak begitu suka make up, nggak begitu suka perawatan perintilan macam-macam, nggak suka pakai high heels segala macam. Mungkin bisa dibilang aku sedikit tomboy. Jadi kalau misalnya kalian ada beberapa yang komen kayak ngasih tips kecantikan tentang bisa bikin putih tapi sendirinya nggak putih banget tuh, nggak manjur ya tipsnya segala macam. Sebenarnya bukan nggak manjur, aku tuh bikin tips itu pasti aku coba dulu. Misalnya aku bikin untuk muka berjerawat, pasti aku pastiin itu manjur di aku. Kalau nggak manjur di aku nggak bakal bikin. Nah, salah satu contohnya aku jerawatan kayak gini nih, waktu kemarin tuh aku sempat jerawatan parah banget. Itu karena aku nyobain suatu ramuan gitu, ramuan resep-resep tradisional yang pakai bahan alami. Ternyata di kondisi muka aku tuh aku lagi nggak cocok sama beberapa zat yang ada di kandungan masker itu. Jadinya langsung muncul semua jerawat-jerawat heboh, beruntusan segala macam gitu. Makanya aku nggak buat video tentang masker yang aku pakai waktu itu. Pastinya kalau aku bikin video tips gitu, pasti aku cobain dulu itu manjur nggak, aman nggak, segala macam. Kalau iya, beberapa minggu aku pakai atau beberapa hari aku pakai, baru aku bikin videonya. Nah, tapi karena aku nggak begitu suka perawatan gitu, biasanya seminggu aku jadwalin, seminggu satu kali, ada satu hari itu yang aku benar-benar perawatan kayak spa sendiri gitu loh, kayak benar-benar luluran segala macam. Dan emang kulit aku warnanya tuh kayak gini, maksimal warnanya tuh kayak gini, jadi nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, bisa lebih putih lagi kalau aku lebih rajin lagi gitu. Ini aku pakai blush on-nya, tapi kayak di kamera nggak begitu kelihatan ya. Sudah, selanjutnya aku mau pakai highlighter. Nih aku pakai di ujung sini supaya kayak matanya segar gitu loh. Lumayan guys, 17.000 udah dapat highlighter. Ini supaya lebih mancung. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Rose Sarin. Namanya susah banget, pokoknya di sini deh itu namanya. Pendapat kakak tentang dunia YouTube dulu dan sekarang. Sebenarnya aku kalau ditanya kayak gitu, aku kurang expert sih, karena aku kan baru kurang lebih 1 tahun bikin video. Jadi ya sependapat aku dari zamannya aku nge-YouTube sampai sekarang sih ya. Sekarang itu udah banyak banget konten kreator yang baru-baru, itu banyak banget. Dari konten yang udah ada sampai konten-konten baru dibikin, banyak banget. Karena di Indonesia itu kan anak-anak mudanya tuh bener-bener kreatif, banyak banget. Nah, buat kalian yang nonton tapi belum punya channel YouTube, bikin aja nggak apa-apa, karena aku tahu pasti kalian punya spesial sendiri-sendiri gitu, punya specialty sendiri. Jadi kalau kamu bikin itu pasti membuat suatu yang baru gitu loh. Jadi aku saranin kalian bikin aja, nggak apa-apa. Lumayan ngisi waktu kosong daripada kamu pulang sekolah main gundu atau main karet ya kan, mending bikin video bermanfaat. Insya Allah juga siapa tahu bisa dapat uang lebih buat jajan. Tapi yang aku rada sayangin ya, yang aku lihat tuh kayak beberapa YouTuber yang lumayan besar gitu, itu sekarang-sekarang ini apa ya,
sering menghina kreator-kreator baru atau kayak konten baru gitu. Kayak mereka tuh pengen banget kelihatan pionir, kelihatan paling pertama gitu. Jadi kalau misalnya aku pernah beberapa kali lihat dan dengar beberapa YouTuber yang lumayan besar itu bilang video paranormal experience tuh sampah, vlog-vlog tuh sampah, segala macam, ngeledek-ledekin yang kayak gitu-gitu. Gimana ya? Aku rada risih aja sih dengernya. Setiap orang emang punya pendapatnya masing-masing. Cuman nggak ada salahnya kok kalau orang bikin video jelek atau video sampah tuh nggak ada salahnya. Menurut pendapat aku sih, setiap orang tuh berhak banget berekspresi dengan dirinya sendiri, dengan karyanya dia sendiri. Walaupun video itu sampah, video itu cuman ngikutin orang segala macam, tapi itu butuh effortnya sendiri. Dan bisa jadi orang yang ngomong kayak gitu juga melakukan hal yang sama gitu loh. Cuman karena emang dia nggak mau kelihatan mainstream, jadinya mereka nggak melakukan itu dengan sering. Padahal ada beberapa channel yang emang kontennya itu ya ngevlog, kontennya itu ya emang paranormal experience. Kamu nggak mau bikin ya nggak masalah, nggak usah ngata-ngatain gitu loh. Gitu menurut pendapat aku. Nah sekarang aku mau pakai maskara dari KL. Ini harganya 31.000. Tapi sebenarnya bulu mata aku tuh kalau nggak dijepit nggak bakal ini loh, nggak bakal naik. Cuman nggak lagi, kita coba dulu deh. Ini waterproof guys, dan katanya ini maskaranya cukup bagus. Ternyata nggak mempan, bulu mata aku harus dijepit. Nggak apa-apa ya, aku jepit pakai jepitan aku. Ini tidak termasuk dalam belajar, tapi nggak apa-apa ya, karena bulu mata aku memang nakal. Ya, selanjutnya aku mau pakai buat alis, karena aku tidak ingin alis aku terlalu tebal, jadi aku pakai. Nah selanjutnya aku lupa di bawah mata, di bawah mau aku kasihin eyeshadow juga supaya warnanya nyatu. Kita jawab pertanyaan lagi ya. Pertanyaan selanjutnya dari Eli.sia. Pendapat pertama kali ketemu Kak Utap. Pendapat pertama kali ketemu, aku nggak begitu enggak sih pas pertama kali ketemu Gustaf. Soalnya pas pertama kali ketemu juga aku masih punya pacar yang tadi aku sebutin itu loh, yang diambil sama teman deket aku. Aku masih pacaran sama dia. Terus pertama kali ketemu itu aku dikenalin sama temen aku, namanya Lady sama Indah. Jadi Gustaf itu temennya Lady sama Indah. Nah terus pas aku lagi nongkrong bareng gitu sama Lady sama Indah di Sevel, karena waktu itu pas pulang sekolah aku belum dijemput sama mantan aku, jadinya aku nunggu di Sevel kan sambil kongko cantik gitu. Nah terus si Gustaf sama temennya datang gitu ke Sevel, nyamperin si Indah sama Lady. Nah pas di situ aku dikenalin, kenalin teman gue namanya Gustaf gitu, kenalin ke aku. Nah katanya si Gustaf mulai dari situ ngeliat aku kayak ih lucu nih cewek gitu. Tapi aku nggak begitu ngeh karena aku masih punya pacar kan, jadi kayak nggak ngeh sama cowok-cowok lain gitu loh. Aku orangnya kebetulan sangat setia. Terus habis itu ketemu lagi pas aku lagi bukber bareng sama teman-teman gitu di McD Sekbil. Aku ketemu lagi sama Gustaf, terus Gustaf kayak rada-rada apa ya, ngeh gitu sama aku, tapi aku nggak ngeh sama dia. Soalnya di situ aku juga masih pacaran sama orang yang sama gitu, masih pacaran sama cowok itu. Terus Gustaf ngeh sama aku, nah dia mulai dari situ suka sama aku gitu deh katanya, pokoknya gitu deh. Jadi pendapatnya sih nggak ada pendapat karena aku nggak begitu ngeh adanya Gustaf di situ. Tapi pas mulai deket sama Gustaf gitu, pendapat aku sih orangnya asik banget, ngelawak mulu. Aku suka banget sama cowok-cowok yang ngelawak, soalnya kayak bisa bikin hari-hari jadi happy aja gitu. Jadinya aku tertarik buat deket sama Gustaf karena dia orangnya lucu, terus habis itu good looking.
Dan aku di situ nggak tahu kalau dia itu beatboxer. Dan pas lagi PDKT pun aku kan ke Enif shuffle-nya grupnya Gustaf gitu kan. Terus Gustaf di situ nge-beatbox sama Bang Melvin. Cuman aku nggak begitu aku nggak kayak nge-mes gitu, kayak ih keren banget nge-beatbox, nggak sama sekali. Aku nggak sama sekali kalau itu adalah apa ya, hobi baru namanya beatbox gitu. Aku nggak sama sekali. Terus selanjutnya pertanyaan dari Ashila Shikado. Nah, buat kamu yang belum tahu Ashila Shikado, dia punya channel YouTube yang kadang ngelawak, kadang ngobrol serius, itu lucu banget. Kamu bisa lihat di description box aku, ada linknya di situ aku taruh. Jangan lupa di subscribe biar dia seneng ya kan. Ashila Shikado nanya, how to be yourself in front of Gustaf. Gimana ya, aku sama Gustaf kebetulan asik banget sih, kayak pacaran tapi gak serius gitu loh. Maksudnya bukan gak serius, pacaran tapi dibawa asik, jadinya akunya juga asik aja. Dan kebetulan aku nggak pada dasarnya semua cewek kalau misalnya baru PDKT, baru jadian baru-baru itu pasti banget so cantik, so manis gitu kan di depan pasangannya, kayak iya halo gitu-gitu kan. Dan aku juga kayak gitu waktu sama Gustaf. Awal-awal tuh kayak cewek-cewek manis, maunya kan dinilainya kayak cewek gue tuh lucu banget sih, imut banget sih gitu kan. Jadinya aku diem, asik-asik aja gitu-gitu kan. Cuman lama-kelamaan karena Gustafnya juga orangnya ngelawak terus, lucu gitu, jadinya akunya juga kayak pelan-pelan tuh apa ya, ngebawa pacarannya itu juga asik-asik aja gitu. Apalagi Gustaf juga bilang kalau kita pacaran asik-asik aja tapi serius gitu kan. Jadinya ya gitu deh, jadinya asik-asik aja, beneran asik-asik aja. Lagi pula juga kayaknya kalau pacaran terus nggak jadi diri sendiri itu tuh kayak apa ya, kayak beban sendiri gitu loh, kayak nggak asik banget ya kan. Makanya sebenarnya sih dari pembawaan kitanya ke pacarannya itu maunya kayak gimana gitu. Kalau kamu emang maunya kayak mencela-mencela gitu sih ya it's okay, tapi pacaran dengan gaya yang kita banget, kayak yang kita bener-bener bisa jadi diri sendiri, itu asik banget parah. BTW aku pakai lipstick dari Wardah yang matte lipstick nomor 19. Ini itu harganya 34.000. Warnanya kok begini? Ya, warnanya tua, warnanya ternyata lebih muda dari di CD-nya guys. Aku tadi nggak aku cek, jadi langsung beli-beli aja. Coba kita pakai ini ya. Better banget. Ini dia hasil makeup aku. Makeup dengan 150.000 bahkan kurang. Nah, segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, klik like atau jempolnya. Terus kalian share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Komen juga di bawah video apa lagi yang kalian pengen aku buat. Dan makasih banget buat kalian yang udah ngasih pertanyaannya ke aku. Maaf aku nggak bisa jawabin satu-satu, tapi mudah-mudahan pertanyaan yang udah aku jawab bisa mewakili semua pertanyaan yang kalian pengen tahu. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe atau berlangganan karena itu gratis. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!